Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 326. Pilar tebal yang dipegang oleh satu orang retak oleh kekuatan banteng Teron. Namun saat ini, matanya masih ilusi, dan dia benar-benar melihat pilar itu sebagai Kirikaku Saizo. Lawanmu adalah aku. Dia meninju pilar itu secara acak dengan dua tinju hitamnya yang tebal. Pilar malang itu gemetar karena dipukul tanpa alasan, dan catnya terciprat kemana-mana. Retakan itu menjadi semakin lama di bawah kekuatan yang kuat, dan terus menyebar. Seluruh atap berguncang dan rumah hampir roboh. Pilar Nanmuku. Semua orang melihatnya dengan heran, dan Lou Yuji merasa sangat tertekan. Pilar ini terbuat dari nanmu yang bagus dan bernilai banyak uang. Dialah yang membawanya kembali dari tempat lain dengan harga tinggi. Sekarang, dia dipukul berkeping-keping oleh pria kulit hitam ini. Itu hanya pemborosan sumber daya alam yang membuatnya patah hati. Sayangku, ninja ini terlalu buruk. Metode apa ini? Ilusi saringan. Lou Yue tidak merasa kasihan pada Zuzu, dan sangat kagum dengan ninjutsu Kirikaku Zaizu. Ninja negara W ini hanya melirik pria kulit hitam bermata merah itu. Biarkan saja pihak lain bertindak seperti orang bodoh, mempermainkan orang lain. Ini hampir menakjubkan. Teron, bangun. Melihat Teron diracuni oleh gas beracun Kirikaku Zaizu, dia mengalami halusinasi. Dengan panik, Chen Feng mengambil baskom dari samping. Terlepas dari jenis air apa yang ada di dalam baskom, dia mengambil baskom tersebut dan memercikkannya ke wajah Teron. Diaduk oleh air, ilusi itu menghilang dari mata Teron, dan tinjunya berhenti. Baunya seperti apa? Dia menyeka air kotor dari wajahnya dengan satu tangan dan mengendus hidungnya. Dia mengerutkan kening dan mencium bau asam. Melihat adegan ini, Lou Yue tertawa dan berguling ke depan dan ke belakang. Dia menunjuk Teron dan berkata, itu baskom yang digunakan ayahku untuk mencuci pantatnya. Karena Lou Yuji gemuk dan tidak ada AC, keringat berceceran di sekujur tubuhnya. Apalagi di bagian bokong, keringat bercucuran silih berganti. Parit menjadi sungai. Tapi dia tidak bisa mandi setiap beberapa menit, jadi Lou Yuji menemukan baskom. Cuci pantat Anda setiap setengah jam agar tetap dingin. Air di baskom tadi adalah sisa setelah Lou Yuji mencuci pantatnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lou Yue, Chen Feng segera memandang Teron dengan jijik. Ini sungguh menjijikkan, dan aku tidak ingin menyentuh wajah Teron lagi. Teron tidak mengerti bahasa Mandarin, jadi dia masih menjilatnya dan berkata pada dirinya sendiri, baunya agak pesing, sangat mirip dengan bau kaki anak-anak di Afrika Selatan. Itu. Chen Feng hampir berseru, kebenarannya, dan akhirnya masih menahan diri. Dia buru-buru berkata kepada Teron, jangan khawatir tentang apa itu. Kirikaku Zaizu ini sangat jahat. Dia hanya menggunakan racun psikedelik untuk membuatmu berhalusinasi dan menganggap Liang Zhu sebagai musuhmu. Harus bekerja dengan mata merah itu agar efektif. Hati-hati, jangan bercanda di sini. Setelah mendengar penjelasan Chen Feng, dia melirik ke arah balok di depannya lagi. Teron akhirnya menemukan jawabannya, ternyata dia baru saja menabrak pilar dalam waktu yang lama. Pantas saja rasanya begitu kuat, tidak seperti kelembutan tubuh manusia. Dia berkata kepada Kirikaku Zaizu, White Despair dan aku bekerja sama, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi keluar dari sini. Kirikaku Zaizu terus memutar-mutar kunai di tangannya di sekitar jari telunjuknya. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dia berkata, sangat sulit melawan banteng hitam besar sepertimu dan orang mesum sepertimu. Tapi, aku dipercaya oleh orang lain dan hanya bisa menjadi musuhmu. Apa yang dia katakan adalah benar, tapi kenyataannya, yang dia pikirkan adalah Liu Jingbai. Demi takdirnya yang sebenarnya, dia hanya bisa bertarung dengan orang lain. Xiao Hei, berhentilah bicara omong kosong dengannya dan bunuh dia. Chen Feng kehilangan kesabarannya. Yang terbaik adalah menyelesaikan masalah malam ini dengan cepat. Jika semakin banyak yang terlibat maka akan sulit untuk ditangani. Mengerti. Teron mengangguk dan memimpin dalam menyerang Kirikaku Zaizu. Kali ini, dia berhati-hati dan berkonsentrasi, tidak menatap mata merah Kirikaku Zaizu. Khawatir Teron akan menderita kerugian lagi, Chen Feng pun menyerang. Sungguh, itu terlalu merepotkan. Teknik tubuh ringan. Entah trik jahat apa yang digunakan Kirikaku Zaizu. Kedua kakinya benar-benar meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya seperti melayang di udara.
Dan tubuhnya yang melayang seperti hantu, secepat kilat. Tubuh Teron yang kikuk tidak bisa mengimbangi kecepatan Kirigaku Zaizu, dan kekuatan kasarnya tidak bisa digunakan. Kecepatan Chen Feng juga digunakan secara ekstrim, dan dia nyaris tidak mampu bersaing dengan Kirigaku Zaizu. Tapi lawannya memegang kunai di tangannya dan bertindak seperti orang api. Senjata pendek tersebut tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang besar, tetapi juga melindungi seluruh tubuh dengan erat. Tangan kosong Chen Feng tidak bisa menembus pertahanan untuk waktu yang lama. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Melihat ini, Chen Feng mengambil kesempatan dan langsung menggunakan gerakan membunuhnya. Jari telunjuk tangan kanannya mengenai kunai Kirigaku Zaizu dengan kekuatan yang dahsyat. Itu langsung memantulkan kunai Kirigaku Zaizu. Memanfaatkan situasi tersebut, ia menembus langsung ke dalam seragam ninja Kirigaku Zaizu. Sungguh, kamu mengerikan sekali. Kirigaku Zaizu mengerutkan kening, tapi tidak menganggapnya serius. Apa yang terjadi? Chen Feng terkejut, meskipun jari-jarinya menembus seragam ninja lawan, tidak ada perasaan penetrasi sama sekali. Dia segera mendapat firasat buruk. Benar saja, pedang ninja keluar langsung dari dada Kirigaku Zaizu. Jaraknya sangat dekat, langsung ditusukkan ke bahu Chen Feng. Cek. Chen Feng terkejut dan menjadi pucat. Dia menendang kakinya dan lari. Setelah mundur beberapa langkah, Kirigaku Zaizu berhenti mengikuti, dan bila pisaunya menembus bahu Chen Feng. Segera, bahunya memerah. Haha, Chen Feng terluka. Melihat ini, Luo Yue melompat dengan gembira. Luo Yuji, yang masih bersembunyi di aula utama, juga berjalan keluar dengan kaki pendek. Melihat Chen Feng menutupi bahunya dan tangannya merah darah, dia langsung tertawa. Dia mengejek, ini adalah ninja terbaik di negara Wei. Chen Feng, waktumu untuk mati telah tiba. Teron melangkah maju untuk mendukung Chen Feng dan bertanya dengan gugup, orang gila, kamu baik-baik saja. Chen Feng menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, matanya menatap lurus ke arah Kirigaku Zaizu. Pantas saja pria ini memakai pakaian yang begitu tebal, ternyata seragam ninja ini punya rahasia tersembunyi. Tidak hanya dapat menyembunyikan tubuhnya, ia juga dapat memegang pedang ninja yang panjang. Seragam ninja ini benar-benar kotak penyimpanan seperti lubang hitam. Teron, sama seperti saat kita dalam masalah. Chen Feng melirik Teron dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Namun Teron segera mengerti maksudnya. Oke, ayo bekerja sama. Teron, yang baru saja merasa bersalah karena tidak bisa mengimbangi Kirigaku Zaizu, tiba-tiba menjadi energi kembali. Saya melihat Chen Feng berdiri di depan dan Teron mengikuti di belakangnya. Keduanya, satu di belakang yang lain, menyerang Kirigaku Zaizu. Tangkap tangan. Chen Feng menyipitkan matanya dan momentumnya tiba-tiba berubah. Dia menyerang Kirigaku Zaizu dengan kecepatan ekstrim. Sungguh, ini sangat sulit. Kirigaku Zaizu memegang kunai dan membawanya langsung ke dada Chen Feng. Aku melihat mata Chen Feng terfokus, dan cakar tangan kanannya seperti ular, meluncur tepat di bawah kunai dan meraih lengan Kirigaku Zaizu. Ia langsung menggunakan 3 jarinya untuk mengunci lawan dengan erat. Pukulan yang marah. Pada saat ini, Teron melompat tinggi. Sebuah pukulan keras menghantam wajah Kirigaku Zaizu. Pukulan ini penuh momentum dan menakutkan. Jika dia terkena, Kirigaku Zaizu akan menjadi sangat berbeda. Inilah rutinitas kerjasama keduanya, Chen Feng hanya fokus menangkap, dan Teron hanya fokus membunuh lawannya. Saat keduanya berkeliling dunia, trik ini berhasil berulang kali. Bab 327. Kekuatan tinju Teron sangat menakutkan. Kebanyakan orang akan langsung terbunuh jika menerima pukulan. Bahkan yang disebut master ini akan menderita kerugian besar setelah terkena serangan. Saat itu, dia adalah seorang petinju hitam di bawah tanah, mengandalkan pukulan fisik untuk melumpuhkan banyak lawan. Kini Kirigaku Zaizu dikunci oleh Chen Feng, memberikan Teron kesempatan untuk membunuhnya dengan pukulan fatal. Selama dia terkena, Kirigaku Zaizu pasti hancur. Sungguh, kalian bertindak terlalu jauh. Kirigaku Zaizu memasang ekspresi putus asa di wajahnya dan terlihat sangat negatif. Namun tangan kirinya tidak diam, dan dia langsung melemparkan bola hitam ke tanah. Seketika asap hitam membubung dan menyebar. Tidak mungkin melihat siapapun dalam jarak beberapa meter. Batuk. Chen Feng terbatuk secara naluriah setelah tersedak oleh asap. Pada saat ini, lengan yang terjepit olehnya tiba-tiba terlepas. Bunuh. Teron tidak berhenti menyerang karena munculnya asap. Bagaimanapun, lawan dikendalikan oleh Chen Feng dan tidak bisa berbalik terlalu banyak.
Dan dia juga beradaptasi dengan situasi dan menurunkan arah serangan untuk mengenai tubuh Kirikaku Zaizu. Dengan begitu, peluang terkena pukulan lebih besar dibandingkan terkena kepala. Namun, setelah satu pukulan, masih kosong. Teron, kembalilah bersamaku, hati-hati terhadap trik pihak lain. Dalam asap, garis pandang terhalang. Pada saat ini, Kirizuke telah menghilang, dan itu sangat berbahaya. Chen Feng hanya bisa memilih untuk berdiri dekat Teron, berhati-hati, dan menunggu asap menghilang. Seni klon kabut. Pada saat ini, suara halus klon kabut terdengar di dalam asap. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mendengar suara Kirikaku Zaizu datang dari segala arah di dalam asap, dan aku tidak bisa membedakannya sama sekali. Kulihat beberapa bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di bawah asap hijau yang semula mengaburkan pandanganku. Satu atau dua ada bayangan hitam tepat di keempat arah. Meski dia tidak bisa melihat dengan jelas, garis besar keempat bayangan hitam ini hampir persis sama dengan Kirikaku Zaizu. Apakah ini Naruto? Bisakah dia benar-benar mengkloning dirinya sendiri? Meskipun dia tahu bahwa yang disebut klon ini palsu, Chen Feng masih terkejut dengan fenomena aneh tersebut. Orang jahat ini selalu suka memunculkan hal-hal yang mencolok. Shuriken Jutsu. Suara hantu Kirikaku Zaizu muncul lagi. Saya melihat keempat klon melemparkan pisau berputar pada saat yang bersamaan. Teron, injak bahuku dan lompat. Pada saat ini, satu pasti benar dan tiga salah, tetapi sulit dibedakan. Chen Feng berjongkok. Satu-satunya tempat aman adalah tinggi di langit. Teron tidak ragu-ragu, menginjak bahu Chen Feng dan melompat. Pada saat yang sama, Chen Feng juga menginjak tanah dengan keras dan memberi dorongan pada Teron. Kali ini, Teron bangkit setinggi 4 hingga 5 meter dan bergegas keluar dari area asap. Aku menundukkan kepalaku dan melihat, sayangku, asap berkabut hampir menutupi seluruh halaman. Untungnya saat ini asap sudah mulai menipis. Setelah mengirim Teron pergi, Chen Feng menghadapi senjata rahasia dari 4 arah sendirian. Matanya tidak berguna, jadi dia hanya menutupnya, mencoba mendengarkan meskipun dia tidak bisa mendengar arah dengan jelas. Sambil mendengarkan dengan telinganya sedikit bergerak-gerak, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan berputar dengan tangan kosong untuk mengambil shuriken tersebut. Tangan ini mengikuti Chen Feng, jadi dia sangat menderita. Luka di tangannya belum sepenuhnya sembuh, jadi dia harus mengambil pedangnya lagi dengan tangan kosong. Saat dia hendak menuju ke utara, dia tiba-tiba merasakan sakitnya pisau tajam yang memotong dagingnya. Tangkap! Tiba-tiba dia membuka matanya dan meremasnya kuat-kuat. Dia langsung menghentikan shuriken yang berputar. Tentu saja, saat shuriken itu berputar tadi, telapak tangannya masih terpotong. Darah menetes langsung ke bilah tajam itu. Dasar mengerikan. Suara Kirikaku Zaizu tidak lagi halus, dan asapnya pada dasarnya menyebar. Crazy Chen menyipitkan matanya dan Teron tertinggal di belakangnya. Orang gila, kamu baik-baik saja. Teron berbalik dan bertanya dengan panik. Chen Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, memegang shuriken bermata 4 di tangan kanannya yang berwarna merah darah. Oh, bagus sekali, aku ingin belajar ninjutsu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam asap tadi, Lou Yue sangat bersemangat. Yang harus dia lakukan hanyalah berlutut dan memuja Kirikaku Zaizu. Lou Yuji tertawa terbahak-bahak saat melihat tangan Crazy Chen berdarah. Sekarang dia bisa tenang. Gabungan Chen Feng dan pria kulit hitam ini tidak bisa mengalahkan bantuan yang dia sewa. Selain itu, naga perak akan segera kembali. Dia tidak hanya menculik wanita Chen Feng, Zhang Xinyan, tetapi dia juga membawa seorang ahli bisu bersamanya. Kali ini, Chen Feng pasti akan mati. Kirikaku Zaizu, kamu membuatku sangat berantakan, sungguh keji. Mata Chen Feng muram, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangan kanannya. Dia benar-benar mematahkan salah satu dari 4 bilah shuriken tersebut. Dia menimbang pisau yang terpotong di tangannya, beratnya bagus dan cukup berguna. Sungguh, aku melakukan hal bodoh dan memberikan pisau kepada orang ini. Orang ini memiliki pisau dan dia tidak memiliki pisau. Itu adalah dua level yang berbeda. Kirikaku Zaizu sangat kesal. Tanpa diduga, shurikennya menjadi senjata di tangan Chen Feng. Keputusasaan putih hanya dengan sebilah pedang putih di tangan Anda dapat merasakan aura keputusasaan yang disebabkan oleh perubahan mendadak di dunia. Meskipun dia tidak memegang pisau putih saat ini, dia memegang senjata tajam. Teron, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Ini yang telah kuajarkan padamu sebelumnya. Serahkan Kirikaku Zaizu padaku. Pergilah dan tangani pria gendut sialan itu Lou Yuji. Setelah mengatakan itu,
Chen Feng memegang sebentar pedang dan menyerang Kirigaku Zaizu. Teron juga mengerti maksud Chen Feng dan langsung mengincar Lou Yuji. Cepat, hentikan dia, jangan biarkan dia datang. Meskipun dia tidak memahami percakapan antara Chen Feng dan Teron, Lou Yuji bereaksi cepat ketika dia melihat mata Teron. Teron mengincarnya. Lou Yue juga panik, dan bersama Lou Yuji, dilindungi oleh beberapa penjaga berpakaian putih, mereka bersembunyi di aula utama lagi. Dari 5 naga, hanya naga jahat yang tersisa, menggunakan pisau terbang daun willow untuk menyerang Teron dari jarak jauh. Orang-orang bersenjata itu tidak memiliki pantangan saat ini, mereka membidik Teron dan menembak. Sebagai Night Fury, tidak ada alasan untuk terluka oleh senjata. Sambil menghindar, Teron meninju seorang pria bersenjata dan menjatuhkannya, membunuhnya di tempat. Tak hanya itu, tubuh terbang tersebut langsung menghempaskan 2 orang di belakangnya. Teron menyerbu ke aula utama dengan kekuatan yang luar biasa. 7 atau 8 penjaga berpakaian putih mengelilinginya. Lou Yuji dan Lou Yue bersembunyi di sudut terdalam, tampak panik. Naga jahat adalah garis pertahanan terakhir yang melindungi mereka. Kamu sendiri yang ingin menghentikanku. Pada saat ini, Teron menunjukkan sikap sombongnya. 1 pukulan pada 1 waktu, setiap pukulan mematikan. Dalam sekejap, semua penjaga berpakaian putih dieliminasi oleh Teron. Cepat blokir dia. Lou Yuji mendorong naga jahat itu dan berteriak, Long Yin, jika kamu tidak kembali, aku akan mati. Melihat tidak ada cara untuk bersembunyi, naga jahat itu mengorbankan lebih dari 10 daun willow pisau terbang sekaligus. Tapi dia melihat Teron membawa meja dan memblokir semua pisau terbang daun willow sekaligus. Kemudian dia melemparkannya dengan keras, dan meja seberat 100 pon itu menghantam naga jahat itu dengan keras. Naga jahat itu tergeletak di tanah, langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Saat ini, Teron menghadapi Lou Yuji dan putranya tanpa hambatan apapun. Bab 328. Chen Feng dengan pisau dan Chen Feng tanpa pisau memang 2 orang yang sangat berbeda. Pisau di tangannya sepertinya langsung menjadi spiritual. Terkadang ia berputar mengelilinginya, dan terkadang menghilang tanpa jejak. Dia sulit dipahami dan sangat gesit. Dia juga galak, licik, dan mematikan. Sungguh, kamu sangat sulit untuk dihadapi. Kirigaku Zaizu memegang kunai di tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Bilah tajamnya bertabrakan, tapi aku tidak bisa menahannya. Keuntungannya ada 3 kali lipat. Kecepatan, kunai, dan ninjutsu. Segalanya tampak bertentangan dengan orang ini. Tepat ketika dia kesal, dia melirik dan tiba-tiba melihat Teron bergegas ke aula utama untuk mencari Lou Yuji. Bergeraklah, keputusasaan putih, buta emas. Jika Lou Yuji ditundukkan oleh Teron, maka segala usahanya akan sia-sia. Untuk melindungi Lou Yuji, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Ada pecahan logam aneh di telapak tangan. Pada saat ini, pecahan logam biasa memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Chen Feng tidak siap, dan matanya benar-benar kehilangan pandangan dalam sekejap. Aku pergi, sialan. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan aromanya, dan bahkan secara naluriah menutup matanya. Saat ini, matanya masih putih seluruhnya, dan dia tidak bisa membukanya sama sekali. Ninja yang tidak tahu malu ini hanya menggunakan beberapa trik kotor. Busur mengalir. Pada saat kritis ini, untuk mencegah Kirigaku Zaizu menyelinap ke arahnya saat dia dibutakan, pedang pendek di tangan kanan Chen Feng berputar sangat cepat. Kemudian, dengan jabat tangannya, pedang pendek itu terbang keluar, berputar mengelilingi tubuhnya dan melindunginya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, aku akan menyelamatkan orang. Kirigaku Zaizu tidak berniat menyerang Chen Feng saat ini. Selain itu, jurus Chen Feng juga luar biasa, dan tidak mudah untuk diserang. Dia hanya melewati Chen Feng dan langsung menuju aula utama. Dia harus menyelamatkan Lou Yuji. Pedang detektif hantu. Teriakan marah membuat telinga Chen Feng sedikit berkedut. Di dalam asap tadi, entah kenapa, aku tidak tahu arah suaranya. Asapnya sudah lama hilang, dan telingaku sudah bisa membedakan suara. Saat itu, ia pernah mendapat pelatihan ekstrim, salah satunya pelatihan telinga. Sepasang telinga dapat mengembalikan semua suara di sekitar Anda menjadi gambaran dalam pikiran Anda. Tingkat kohesinya sangat tinggi. Mendengar Kirigaku Zaizu menghindarinya, dia mengkhawatirkan Teron dan segera meletakkan pedang pendek di tangan kanannya. Kemudian dia mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya dan melemparkan pedang pendek itu lagi. Bilah pendek yang berputar itu terbang langsung ke dalam kabut dan terbang menjauh, hampir tanpa henti.
Sungguh, tak ada habisnya. Kirigaku Zaizu tidak punya pilihan selain berbalik dan memblokirnya dengan kunai. Setelah menangkis pedang pendeknya, dia dengan cepat memasuki aula utama. Namun, ketika dia melihat segala sesuatu di aula utama, dia langsung terlihat sedih. Sungguh, ini semua salah White Despair karena terlambat selangkah. Saat dia memasuki aula utama, Teron kebetulan mencengkeram leher Lou Yuji dengan satu tangan. Suatu kebetulan jika detektor hantu Chen Feng tidak memperlambatnya selama beberapa detik, dia mungkin bisa menyelamatkan Lou Yuji. Tapi sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan. Kirigaku Zaizu, keluar, atau aku akan menghancurkannya sampai mati. Kata Teron kepada Kirigaku Zaizu dengan tatapan tajam. Lou Yuji dicekik begitu keras hingga wajahnya memerah dan dia tidak dapat berbicara. Lou Yue berjongkok di tanah, menggigil. Sungguh, oke, saya akan berhenti. Kirigaku Zaizu tiba-tiba melayang kembali ke halaman. Chen Feng yang malang masih mengusap matanya di halaman. Dia nyaris tidak membuka matanya, dan air mata mengalir secara naluriah. Dia menggosoknya lagi dan membukanya sedikit lebih lebar. Samar-samar, secara kasar saya bisa melihat sesuatu. Teron menyandera Lou Yuji dan berjalan keluar dari aula utama, berteriak kepada Chen Feng, "Orang gila, kamu baik-baik saja." Dia memejamkan matanya lagi, dan Chen Feng akhirnya tenang. Dia melambai ke Teron, dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa, saya hampir menjadi buta, tetapi pada saat itu, penglihatan saya langsung turun dari 5,1 menjadi 4,9. Setan mati bermata merah ini pasti memiliki mata orang lain seperti dia." Meskipun metode Kirigaku Zaizu agak kotor, tapi Chen Feng harus mengakui bahwa ini sangat berguna dan fatal dalam pertarungan sebenarnya. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Kirigaku Zaizu ini layak menjadi ninja nomor 1 di negara W, dan metodenya terlalu kejam. Saya tidak tahu apakah pihak lain masih memiliki kekuatan lain setelah berjuang lama. Kirigaku Zaizu berkata dengan marah, "Putih keputusasaan, matamu tidak bagus, jangan salahkan aku, kamu hanya bisa menyalahkan kemampuanmu sendiri. Mataku tidak takut dengan cahaya putih sekarang. Karena kamu memiliki mata merah muda." Chen Feng dia langsung mengutuk. Orang dengan otak buruk ini sebenarnya bisa mengejek orang lain. Dia melirik Lou Yuji yang malu, dan langsung merasa lega. "Saya juga merasa bahwa kerja setengah hari tidak sia-sia. Kirigaku Zaizu, aku tahu meskipun aku menaklukkan Lou Yuji, aku tidak bisa mengendalikanmu. Dalam situasi ini, kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun lagi. Keluar dari sini, jika tidak, aku akan mencegahmu kembali ke negara W selama sisa hidupmu." Chen Feng tiba-tiba dia berteriak keras. Meski kekuatannya saat ini belum mencapai puncaknya. Tapi jika dia benar-benar melepaskan segalanya, dia akan punya kesempatan untuk membunuh Kirigaku Zaizu. Sekarang Lou Yuji telah ditundukkan, tidak perlu bertarung sama sekali. Jika Kirigaku Zaizu menolak menyerah, maka dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Kirigaku Zaizu tiba-tiba menjadi malu dan bergumam, "Sungguh, aku masih ingin melihat putriku yang sah. Jika kamu menculiknya, aku tidak akan memiliki mak comblang." Mendengar ini, Chen Feng terdiam. Kirigaku Zaizu ini sebenarnya sangat terobsesi dengan Jingbai. Seseorang dari negara W sebenarnya tahu tentang perjodohan. Tapi mak comblang omong kosong macam apa Lou Yuji itu, ninja bodoh ini jelas-jelas tertipu. Saat ini, sebuah buik parkir di luar pintu, dan 3 orang keluar dari mobil. Itu adalah Yinlong, Bisu dan Zhang Xinyan. Yinlong menodongkan pistol ke kepala Zhang Xinyan, mendorongnya dengan kasar, dan mereka bertiga berjalan ke halaman bersama. "Chen gila, lihat siapa ini!" Yinlong berteriak dengan suara yang dalam, dan mata semua orang beralih ke pintu. Melihat Chen Feng lagi, air mata Zhang Xinyan tiba-tiba mengalir. Dia memandang Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, "Orang gila, kamu masih hidup, bagus sekali." Pada saat ini, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bersemangat dan bahagia selain melihat Chen Feng. Tampaknya untuk sesaat, penculikan bukanlah apa-apa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chen Feng berubah menjadi sangat jelek. Apalagi saat ini, Zhang Xinyan mengenakan piyama seksi dan diperlakukan kasar oleh Yinlong, hatinya dipenuhi amarah dan niat membunuh langsung meluap. "Apakah kamu tahu bahwa kamu melakukan hal terakhir yang harus kamu lakukan? Jika kamu menyentuh wanitaku, kamu akan mati." Dia menatap Yinlong dengan mata muram. Momentum kuat itu benar-benar membuat Long Yin merasakan sedikit ketakutan. Yinlong menenangkan diri dan berkata dengan dingin, "Saya mengarahkan pistol ke kepala wanita ini,
dan saya tahu tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Bab 329. Alhasil, kedua kubu menemui jalan buntu. Meski Lou Yuji berhasil ditundukkan oleh Teron, Yinlong juga berhasil menaklukkan Zhang Xinyan. Kedua belah pihak memiliki sandera, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Xinyan, aku pasti akan membawamu keluar dari sini dengan selamat. Melihat Zhang Xinyan yang kurus, Chen Feng merasa sedikit tertekan. Bukannya dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Xinyan akhir-akhir ini, itu hanya untuk membingungkan lawannya, tapi Zhang Xinyan menderita. Zhang Xinyan mengangguk, tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Dia terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menjadi beban bagi Chen Feng. Tapi kali ini, itu merupakan penghalang nyata bagi Chen Feng. Ini membuatnya sangat kesal, dan dia selalu merasa tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengendalikan air matanya dan tidak membiarkan Chen Feng terlalu khawatir. Chen Feng merasa lega dan berkata kepada Teron, Xiao Hei, kendurkan sedikit Lou Yuji agar dia bisa bicara. Teron mengangguk, lalu sedikit mengendurkan telapak tangannya yang tebal. Baru saja, dia menggunakan kekuatan besar dan mencekik pria gendut itu begitu keras hingga dia benar-benar tidak dapat berbicara. Begitu dia melepaskan tangannya, Chen Feng melemparkan pedang pendek di tangannya. Dia menangkap pisau pendek itu dengan tangan kirinya dan meletakkannya tepat di leher Lou Yuji, yang sedang batuk dan terengah-engah. Lebih nyaman menggunakan pisau daripada mencekik dengan tangan. Setelah beberapa saat, warna merah di wajah Lou Yuji memudar. Yinlong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Suaranya masih sedikit serak, tapi hal pertama yang dia katakan adalah memuji Yinlong. Jika bukan karena kedatangan Yinlong, nasib lamanya mungkin telah terselesaikan sepenuhnya hari ini. Namun saat ini, inisiatif tersebut telah kembali. Mayat Kuilong segera ditemukan di tanah. Wajah Yinlong sedikit berubah dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Tuan Lou, di mana kakak laki-laki dan adik laki-lakiku? Lou Yuji menghela nafas, berpura-pura sedih, lalu berkata, 2 tewas, 2 terluka parah, seluruh pasukan musnah. Apa? Mata Yinlong segera menjadi gelap, dan dia hampir bersemangat dan menembak. Awalnya, aku hanya tahu bahwa Kuilong telah mati, tapi aku tidak menyangka bahwa ketiga naga lainnya juga akan menemui akhir yang sangat menyedihkan. Dia memandang Chen Feng dan berkata dengan kejam, baiklah, Chen Feng, perseteruan kita telah diselesaikan. Namun, Chen Feng tidak menganggap serius Yinlong sama sekali, dan bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Lou Yuji, masing-masing dari kita memiliki satu sandera sekarang, jadi mari kita ganti sandera. Ini yang paling adil. Masalah Lou Yuji bisa diselesaikan perlahan, tapi keselamatan Zhang Xinyan harus terjamin. Mendengar ini, Lou Yuji diam-diam berpikir bahwa setelah sandera diganti, kedua belah pihak akan berada di garis awal yang sama. Pihak lainnya tetaplah Chen Feng dan Teron, namun mereka memiliki beban tambahan, Zhang Xinyan. Di sisinya, tidak hanya Kirigaku Zaizu yang masih ada, tapi Yinlong juga telah kembali. Kuncinya adalah ada juga kekuatan tempur super dari bisu yang juga ada di sisinya. Baru saja, Kirigaku Zaizu sendiri telah menyulitkan Chen Feng dan Teron. Jika ada orang bisu di antara mereka, dia akan lebih unggul. Mengganti sandera jelas merupakan sebuah tawaran yang murah. Setelah diubah, itu akan mencegah Chen Feng keluar dari pintu ini. Memikirkan hal ini, wajahnya bergetar dan dia mendengus dingin, oke. Hidupku sangat berharga, Yinlong, gunakan wanita itu sebagai ganti keselamatanku. Yinlong ragu-ragu dan mengangguk. Tapi ada sedikit keengganan dan kekejaman di matanya. Dengan cara ini, kedua belah pihak sampai di tengah halaman. Hanya saja Chen Feng menggantikan Teron dan menusukkan pisau ke leher Lou Yuji. Dia sendiri ingin bertukar sandera dengan pihak lain. Di seberangnya, Yinlong menodongkan pistol ke Zhang Xinyan. Jarak antara kedua belah pihak hanya 3 meter, dan ekspresi Chen Feng menegang. Saya berteriak 1, 2, 3, dan kami mendorong para sandera ke arah satu sama lain pada saat yang sama. Yinlong mengangguk, tetapi tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Pistol yang dia pegang di tangannya adalah pistol, bahkan jika Zhang Xinyan didorong keluar, dia masih bisa membunuh Zhang Xinyan. Metode substitusi Crazy Chen sungguh bodoh. 1, 2, 3. Chen Feng menyipitkan matanya dan meneriakkan angka-angkanya. Seluruh halaman sangat sunyi. Tepat setelah berteriak 3 kali, dia dan Yinlong mendorong para sandera ke arah satu sama lain hampir pada waktu yang bersamaan. Melihat Zhang Xinyan mendekati Chen Feng,
mata Yinlong tiba-tiba berubah menjadi pembunuh. Dia membidik Zhang Xinyan, dan dengan suara, "Bang," dia langsung menembak. Tembakan itu tiba-tiba mempengaruhi saraf semua orang. Seluruh tubuh Zhang Xinyan bergetar. Pada saat ini, bahkan dia sepertinya mengerti siapa yang ditembak Yinlong itu. Namun saat dia putus asa, pahlawannya datang. Chen Feng menggunakan reaksi terakhirnya untuk menjelaskan betapa dahsyatnya kekuatan ledakan itu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Zhang Xinyan ke dalam pelukannya. Dia segera menggunakan pedang pendeknya untuk memblokir peluru dan benar-benar memblokir peluru tersebut. Senjata Kirigaku Zaizu juga memiliki kualitas yang sangat baik, bahkan setelah ditembak tidak pecah, malah pelurunya terpental. Adegan ini mengejutkan semua orang. Dalam jarak sesingkat itu, seseorang bisa diselamatkan dari peluru. Sulit dipercaya. Mulut Chen Feng melengkung, dan dia langsung merasa lega. Ada banyak alasan mengapa hal yang tampaknya mustahil ini bisa terwujud. Di satu sisi, karena kekuatan ledakan dan kemampuan reaksi instannya. Lebih penting lagi, dia sudah menduga bahwa Yinlong akan menembak Zhang Xinyan, jadi dia bersiap sebelumnya. Faktanya, ketika mata Yinlong memancarkan niat membunuh sebelum dia menembak, dia sudah mengambil tindakan. Tentu saja, meskipun saya mengatakan ini, masih sangat tidak normal untuk bisa melakukan ini. Tidak bisa dimaafkan, pergilah ke neraka. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan dengan tangan kirinya, dan pergelangan tangan kanannya bergetar tiba-tiba, dan pedang pendek itu terbang dengan putaran yang sangat cepat. Sebelum Yinlong melepaskan tembakan keduanya, pedang pendek itu telah menggores lehernya. Mata Yinlong melotot, garis merah muncul di lehernya, dan dia mati di tempat. Lou Yuji, giliranmu. Menarik pedang pendeknya, niat membunuh Chen Feng terus berlanjut. Tatapan suramnya segera tertuju pada Lou Yuji. Segera, dia menggunakan pedang detektif hantu lagi. Bilah yang berputar itu langsung menuju ke arah langkah Lou Yu. Lou Yuji ketakutan dan berdiri di sana, bingung. Dia menyaksikan tanpa daya saat pedang pendek itu terbang ke arah kepalanya. Hei! Pada saat kritis ini, sosok hitam bisu itu melintas dan berdiri di depan Lou Yuji. Di tangan kanannya, dia tidak tahu jenis senjata apa itu, tapi senjata itu langsung menusuk batang pedang pendeknya, menyebabkan pedang pendek itu terbang menjauh. Kekurangan pedang detektif hantu adalah porosnya. Orang ini mengenai sasaran dengan satu pukulan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Terima kasih banyak, Tuan Bisu, Anda menyelamatkan hidup saya. Lou Yuji sangat senang bisa diselamatkan. Jika Kang Qiwa tidak menemukan orang bisu itu, kali ini dia akan mati di bawah pisau Chen Feng. Orang bisu itu pendiam dan tidak berbicara, dengan jabat tangan kanannya, senjata di tangannya menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Feng melirik si bisu dan tidak berkata apa-apa, tapi bertanya pada Zhang Xinyan dengan lembut. Zhang Xinyan bersandar di pelukan Chen Feng, merasa sangat nyaman dan menggelengkan kepalanya. Chen Feng merasa lega dan melihat ke arah si bisu itu lagi. Saat keduanya saling memandang, mereka berdua terdiam beberapa saat lebih lama. Mulut Chen Feng meringkuk, lalu dia berkata kepada Lou Yuji, "Anjing tua Lou, kamu benar-benar beruntung. Ada begitu banyak master yang bekerja untukmu." Lou Yuji, yang bebas, tiba-tiba menjadi sombong. Dia mendengus dingin dan berkata, "Chen Feng, hari ini saya memiliki dua tuan, Tuan Bisu dan Tuan Kirigaku Zaizu, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Bab 330. Bagi Chen Feng, situasi saat ini memang tidak optimis. Jika Anda masih ingin menyerang Lou Yuji, itu hampir mustahil. Sederhananya, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa lolos tanpa cedera sekarang. Percaya atau tidak, bahkan dengan dua orang ini di sini, aku bisa membunuhmu. Meski begitu, dia tetap mempertahankan momentum penuhnya. Rambut boleh dipotong dan gaya rambut tidak boleh berantakan, jam berapapun, momentumnya tidak boleh lebih lemah dari yang lain. Lou Yuji mendengus dingin dan berkata, "Kamu melakukan kejahatan di rumahku dan kamu ingin pergi dengan selamat. Menurutmu aku ini apa?" Sejujurnya, Sekretaris Qi sudah mengetahui situasi di sini. Di rumahku, secara keseluruhan di Qinxi, tidak akan ada tempat bagimu, Chen Feng, untuk berdiri di seluruh kerajaan naga. Kalimat ini bukanlah pernyataan arogan, tapi sebuah kebenaran. Chen Feng datang ke rumah orang lain tanpa alasan dan membunuh serta melukai orang lain, ini adalah kejahatan serius. Guntur ini tidak mudah untuk dilawan, begitu kilau mendapat masalah, Chen Feng bisa dikatakan hancur. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan menjadi khawatir. Langsung ke Huanglong hari ini sebenarnya merupakan langkah yang berisiko.
Karena Lou Yuji saat ini tidak seperti Situ Jinghua yang ditangkapnya saat itu. Penangkapan Situ Jinghua didasarkan pada keadilan nasional, pihak lain bekerja sama dengan kekuatan hitam negara lain untuk melakukan kejahatan di kerajaan naga, ini saja dapat menjatuhkan seluruh keluarga Situ. Dia mengambil tindakan untuk menghilangkan kerugian bagi negara. Tetapi sampai hari ini, meskipun saya tahu bahwa Lou Yuji juga seekor binatang buas, saya belum mengetahui apapun tentang Lou Yuji. Pembunuhan tergesa-gesa sebenarnya tidak masuk akal. Rencana awalnya adalah segera menaklukkan Lou Yuji dengan kekuatan yang menggelegar dan menanyakan tentang pertemuan 7 orang yang terlibat dalam insiden darah langit. Kemudian dia melarikan diri dan mati tanpa bukti apapun. Tapi saya tidak menyangka hal-hal akan tertunda begitu lama dan menjadi sulit untuk diselesaikan. Oh, saat ini, sirene cepat terdengar di jalan. Dilihat dari jumlah sirene, mobil polisi yang datang cukup banyak. Cepat, masuk. Setelah beberapa saat, sejumlah besar petugas polisi bergegas ke halaman dan mengepung semua orang. Petugas polisi ini tidak sederhana, mereka adalah penjaga naga anti-terorisme dan anti-huru-hara yang terlatih. Mereka diperlengkapi dengan baik, dipersenjatai dengan perisai listrik, dan tim terorganisir dengan baik. Senjatanya juga tidak sederhana, dengan senapan otomatis tipe 95 dan senapan sniper tipe 88 yang dipegang oleh banyak orang. Pada saat ini, seorang pemimpin senior berseragam, anggun dan mendominasi, keluar dari antara petugas polisi. Melihat pengunjung itu, Chen Feng akhirnya sedikit santai. Pria berpenampilan anggun ini tidak lain adalah Li Tongsu. Li Tua, apakah kamu mendapat informasi yang baik? Suruh seseorang untuk menangkap ninja dari negara Wei di sana. Dia adalah mata-mata. Chen Feng menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah kiri Kakuzaisu. Jika Li Tongsu tiba sebelum Tuan Qi, masalahnya bisa terselamatkan. Tak hanya terselamatkan, bisa dikatakan ia kembali mengambil posisi dominan. Kirigaku Zaizu memiliki ekspresi putus asa di wajahnya dan buru-buru menjelaskan, keputusasaan putih, Anda tidak bisa salah menuduh saya. Saya datang ke sini dengan paspor, bukan mata-mata. Li Tongzu melirik Kirigaku Zaizu, tetapi tidak berbicara. Tanah menjadi sunyi. Apa yang kamu lakukan diam? Tangkap dia dengan cepat. Perilaku aneh Li Tongzu langsung memberi firasat buruk pada Chen Feng. Li Tongzu berbalik dan menatap Chen Feng. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada anak buahnya, tangkap Chen Feng. Ya. Beberapa petugas polisi melangkah maju dan mengarahkan senjatanya ke arah Chen Feng. Lou Yuji, yang berada di kejauhan, tertawa keras dan berkata dengan sinis, Chen Feng, kamu membuat kesalahan. Mereka di sini untuk menangkapmu, idiot. Wajah Chen Feng tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Matanya menyeramkan dan dia berkata dengan suara yang dalam, oke, Li Tongzu, kamu berani mempermainkan urusan neraka denganku, oke. Tak perlu dikatakan lagi, Li Tongzu pasti telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Lou Yuji. Orang gila, maafkan aku harus melakukan ini. Li Tongzu tampak bersalah dan tidak berani menatap Chen Matman. Lou Yuji di sampingnya masih tertawa dan merasa bangga. Dia mengejek Chen Feng lagi, Chen Feng, kamu tidak menyangka bahwa anjing yang kamu pelihara sebenarnya adalah serigala, dan dia malah menggigitmu. Apakah kamu harus melakukan ini? Chen Feng mengabaikan Lou Yuji. Dia sinis, tetapi menatap Li Tongzu dan berkata, bukankah kamu hanya mengkhawatirkan kariermu? Kamu mengira aku tidak dapat diandalkan dan berlindung pada anjing tua Lou Yuji ini. Li Tongzu kemudian melirik ke arah Chen Feng, dengan tatapan marah itu, memaksanya untuk segera membuang muka. Dia berkata lagi, saya telah menunggu kesempatan ini selama 10 tahun. Saya tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tuan Lou telah berjanji kepada saya untuk membantu saya meminta kuota promosi kepada Tuan Qi. Untuk kuota ini, saya harus melakukan ini. Oke. Hati Chen Feng berdebar kencang. Dia mencibir, setelah sekian lama, kamu masih tidak percaya bahwa aku percaya pada orang lain. Bisakah kamu bersabar denganku? Sejak dia datang ke Qinzi dan membentuk aliansi dengan Li Tongzu, dia dengan sepenuh hati membuka jalan bagi Li Tongzu. Tanpa diduga, Li Tongzu masih mengkhianatinya hingga saat ini. Saya tidak dapat membantu Anda, tetapi jika Anda tidak berjuang untuk diri sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi. Hentikan perlawanan Anda. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya hanya akan mempermalukan Anda, pria kulit hitam ini, dan Zhang Xinyan. Aku tidak akan mempermalukannya. Li Tongzu mengetahui kekuatan bertarung Chen Feng tidak dapat dijelaskan.
Jika Chen Feng terburu-buru dan dia melakukan sesuatu yang gila, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Lebih baik meninggalkan ruangan. Dengan cara ini, Zhang Xinyan dan pria kulit hitam ini dapat digunakan untuk mengancam Chen Feng dan membuatnya menangkapnya. Chen Feng menatap lurus ke arah Li Tongzhu, tetapi setelah beberapa saat, dia membuang muka dengan kecewa. Dia dengan lembut mencium dahi Zhang Xinyan dan berkata dengan lembut, "Jadilah baik, tunggu aku di rumah, aku akan kembali." "Tidak, tidak, orang gila." Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya lagi. "Turun." Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa dan bingung. "Xiao Hei, jaga istriku dan tunggu sampai aku kembali." Chen Feng berbalik dan berkata pada Teron lagi. Teron tahu betul, dan mengangguk dengan tenang. "Tidak, orang gila." Saat Zhang Xinyan berteriak, Chen Feng mendorong Zhang Xinyan ke arah Xiao Hei. Kemudian, dia berinisiatif mengulurkan tangannya tanpa melawan. Jika dia sendirian, bahkan Kirigaku Zaizu dan Bisu tidak bisa menahannya. Ditangkap sekarang bukan hanya demi keselamatan Teron dan Zhang Xinyan, tetapi juga menghindari pertarungan yang sama sekali tidak diperlukan. Dia tidak bisa melawan petugas polisi yang tidak bersalah. Seorang petugas polisi datang dan memborgolnya. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas kepada Li Tongzhu, "Li Tongzhu, jika kamu berani melanggar saya dan menyakiti orang yang saya sayangi, saya akan pastikan kamu tidak akan selamat besok. Jangan meragukan apa yang saya katakan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Teron dan Zhang Xinyan. Li Tongzhu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya ingin dipromosikan, tetapi saya ingin hidup lebih lama lagi. Saya harap Anda dapat memahami saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan petugas polisi membawa pergi Chen Feng. Xiao Hei membawa pergi Zhang Xinyan, dan benar saja, petugas polisi tidak menghentikannya. Setelah menangkap Chen Feng, Li Tongzhu berlari ke Lou Yuji dengan langkah kecil. Dari bos yang mendominasi tadi, dia berubah menjadi orang yang rendah hati dan menyanjung. Dia buru-buru berkata, "Tuan Lou, apakah Anda baik-baik saja? Maaf. Saya datang segera setelah mendapat kabar, tapi saya masih terlambat." "Yah, Anda tampil bagus. Bukankah Anda baru saja menangkap Chen Feng dan membiarkan dia pergi?" "Benar." Lou Yuji menatap tajam dan menatap Li Tongzhu dengan jijik. Li Tongzhu mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Lou, sama sekali tidak demikian. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Qi. Ada begitu banyak orang tergeletak di halaman ini. Tuduhan pembunuhan Chen Feng akan tidak pernah dibersihkan. Kali ini, dia sudah berakhir. Oke, setelah insiden Chen Feng selesai, saya akan meminta Tuan Qi untuk memindahkan Anda." Lou Yuji menepuk bahu Li Tongzhu, mengangkat kepalanya dan tertawa. "Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."